Shalom, damai di hati. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kembali lagi pada hari Minggu terakhir di bulan Mei. Ini sekaligus kita memperingati Hari Raya, Hari Persatuan Pria Kaum Bapa Gemim. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama di rumah kita masing-masing yang saat ini akan ditata layani oleh Bapak Pendeta Andre R.M. Ishak MTH. Selamat beribadah. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan Roh Kudus bagi kita sekalian. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah di hari Pentakosta ini dengan menyanyi bersama Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ibadah hari Pentakosta ini ditabiskan di dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang. Amin. Selamat hari Pentakosta, saudara-saudara. Roh Kudus telah turun. Haleluya. Selamat hari Pentakosta, saudara. Roh Kudus telah turun ke atas manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Sehubungan dengan tema di Hari Raya Pentakosta ini, maka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 menjadi nats yang membimbing persekutuan kita bersama, berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jemaat disilakan duduk kembali dan kita lakukan kidung rohani Allah Roh Kudus penuhi kami.
marilah saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Di hari Pentakosta ini, kami datang bermohon kepadamu ya Tuhan, kelepasan dari segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan dan sesama kami manusia, baik yang terucap lewat perkataan, bahkan yang nyata dalam perbuatan kami. Ampunilah ya Tuhan, dan kasihilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, sebagaimana janjinya dalam Kolose 1 ayat yang ke-13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Hari Raya Pentakosta ini, marilah kita bersama membaca Galatia 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-26 sebagai ajakan bagi kita semua untuk hidup menurut roh. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah ungkapan Galatia 5 ayat 13-26, agar supaya kita selalu hidup menurut roh. Kita akan membaca dan merenungkan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Engkaulah ya Tuhan firman kehidupan kami. Terangilah dalam hikmat dan pengetahuan-Mu saat ini. Karena kami mau membaca serta merenungkan firman-Mu. Agar supaya di dalam pengetahuan akan firman-Mu, hidup yang kami jalani adalah hidup yang benar dan berkenan bagi Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Kami mau mendengar, kami mau taat pada kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan ini. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-40. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-40, tentang khotbah
Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan
yang jahat ini. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita. Terpujilah Kristus atas sabda firman-Nya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Hari ini sebagai warga gereja kita memperingati hari Pentakosta yang artinya hari ke-50. Tetapi juga pada saat perayaan hari Pentakosta ini, sebagai bagian keluarga besar Gereja Masehi Injili Minahasa, kita juga bersama-sama merayakan hari persatuan pria kaum bapa Gereja Masehi Injili di tanah Minahasa ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam perjanjian lama sesuai tradisi Yahudi yakni hukum Taurat Musa, pada hari Pentakosta sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Imamat 23, biasanya roti-roti yang pertama yang dibuat dari gandum hasil panen baru harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Kemudian harus juga mempersembahkan 7 ekor domba yang tidak bercacat sebagai korban bakaran wangi-wangian untuk Tuhan. Dan ditambah lagi seekor kambing jantan sebagai korban penghapusan dosa. Sedangkan dalam perjanjian baru juga disebut bahwa hari Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus. Hari di mana gereja yang pertama berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, penulis kitab Kisah Para Rasul sudah melukiskan suasana akan kehadiran Roh Kudus. Secara manusia, pelayanan Yesus di dunia segera berakhir. Ia naik ke sorga, namun ada janjinya, yakni pencurahan Roh Kudus untuk jemaatnya, supaya mereka mempunyai kuasa. Dalam pasal 2 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pesan ini boleh kita katakan sebagai bayangan pendahuluan dari pelayanan jemaat yang makin meluas. Kalau dahulu pelayanan dan pengabaran Injil hanya di sekitar Yerusalem, sekarang akan diberi kuasa untuk menerobos daerah-daerah baru. Ada misi yang lebih luas yang dibarengi pula dengan kuasa dan kekuatan yang lebih dahsyat. Pentakosta adalah hari raya terbesar kedua bagi masyarakat Yahudi setelah hari raya Paskah. Pada hari raya itu orang Yahudi dari berbagai penjuru daerah datang ke Yerusalem untuk merayakan penuaian hasil panen gandum yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ternyata saudara-saudara, hari besar ini menjadi titik awal penuaian jiwa-jiwa. Roh Kudus menggerakkan para rasul untuk memanen jiwa-jiwa di hari Pentakosta itu. Rasul Petrus berdiri untuk memberitakan tentang Yesus Kristus yang telah ditolak dan dibunuh oleh orang Yahudi, tetapi kemudian dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Mereka harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang mereka salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Telinga, pikiran dan hati mereka dibukakan oleh Roh Kudus sehingga mereka bertobat dan memberi diri dibaptis, meninggalkan jalan hidup yang sia-sia untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kita dapat melihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Saudara-saudaraku, dalam sejarah lahir dan berkembangnya gereja di dunia ini, Petrus adalah salah seorang tokoh yang penting di antara para rasul dan gereja mula-mula. Selain dari perannya dalam sejarah gereja, Petrus adalah salah satu tokoh iman dalam Alkitab yang paling memikat. Selain karena memang namanya sangat sering disinggung di dalam Injil dan Kisah Para Rasul, kisah hidupnya juga sangat mudah kita temukan. Sebelum mengikut Kristus,
Ia adalah seorang nelayan yang memiliki kepribadian yang meledak-ledak. Berkali-kali ia berkata-kata tanpa berpikir panjang. Tapi Kristus mengasihi dan memilihnya sebagai salah satu sahabat terdekatnya. Dan sebagaimana yang kita ketahui beberapa kali pula, ia melakukan kesalahan, tetapi Yesus mengampuninya. Bahkan saudara-saudara, memberinya kepercayaan untuk menggembalakan umatnya. Dan setelah Yesus terangkat ke sorga, Petrus pula yang kemudian mula-mula berperan penting dalam mewartakan Injil dan menggembalakan gereja mula-mula. Saudara-saudara, apabila kita menyimak dengan sungguh-sungguh nats kita pada hari ini, maka di dalamnya terdapat sebuah khotbah Petrus yang sangat luar biasa sekali dan sangatlah sistematis. Yang mana khotbah Petrus itu paling tidak berisi beberapa penjelasan, yaitu ia mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu, di mana orang banyak menganggap bahwa murid-murid yang ada dalam keadaan mabuk. Petrus menjelaskan bahwa mereka itu bukan sedang mabuk anggur manis, sebab waktu itu masih jam 9 pagi. Petrus menjelaskan demikian, sebab sebelum jam 9 pagi pada hari Sabat atau hari lainnya, orang-orang Yahudi Ortodoks tidak akan makan atau minum. Dan biasanya mereka tidak akan minum anggur, kecuali kalau sedang makan. Makanya dengan tegas dan berani ia mendobrak pemahaman atau stigma yang ingin menjatuhkan orang-orang tersebut. Seperti yang tercatat pula dalam khotbahnya, dalam pembacaan saat ini, Petrus pun mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan mereka harus menghormatinya. Dan hal yang sangat penting ialah ia memberitakan tentang akhir zaman yang penuh dengan kengerian dan berita tentang Israel yang telah membunuh Mesiasnya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam perikop ini kita juga melihat beberapa hal yang hendak disampaikan oleh Petrus. Pertama, Petrus berani menyatakan kebenaran. Ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Kata bangkit berdiri dengan suara nyaring menunjukkan keberanian Petrus menyampaikan kebenaran. Ada beberapa penyebab yang sering terjadi dan bahkan menjadi alasan sehingga kita tidak berani menyatakan kebenaran. Alasan tersebut bersumber dari kegagalan masa lalu. Kegagalan masa lalu bukanlah suatu momok atau trauma untuk kita tidak bisa bersaksi. Justru itulah kekuatan kesaksian yang menunjukkan kasih karunia Allah yang sanggup memulihkan kita dari kehancuran apapun. Petrus adalah sosok pribadi yang sering gagal. Buktinya, usaha, pekerjaan seringkali ada dalam kegagalan. Kehidupan rohani yang kadang tenggelam, itulah kegagalan. Dan kegagalan terbesar Petrus adalah saat ia menyangkal Kristus pada saat penyaliban. Tetapi saudara-saudara, disinilah letak pesan itu, bahwa Kristus sendiri mengubah Petrus. Roh Kudus menggerakkan Petrus sehingga dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Dia kembali hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan pada saat Roh Kudus dicurahkan, Petrus menjadi alat kesaksian Tuhan yang luar biasa. Dia menyatakan kebenaran itu. Dia menyatakan kesaksian apa yang ia lihat dari penyaliban, kematian, bahkan kebangkitan Kristus yang sudah mereka jalani. Inilah peristiwa penting. Petrus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan panggilan pelayanan. Petrus mengalami pencurahan kepenuhan kuasa Roh Kudus. Fakta kebenaran yang Petrus alami dan lihat, orang-orang tidak mabuk,
merupakan sebuah kebenaran yang dinyatakan. Dan ini menjadi panggilan bagi kita semua untuk berani bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita. Berani untuk memperkatakan kebenaran ketika Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk memperkatakan hal yang benar di tengah-tengah hidup ini. Kedua, Petrus berani menjelaskan bahwa berita Pentakosta atau peristiwa Pentakosta adalah penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Keseluruhan ayat 17 sampai 21 adalah kutipan dari Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Paling tidak ada 3 kebenaran yang Petrus sampaikan berdasarkan kitab Yoel. Janji pencurahan Roh Kudus hanya kepada orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Bukan hanya tentang roh ataupun bahasa roh. Petrus menggunakan peristiwa itu sebagai batu loncatan untuk memberitakan Injil kepada orang banyak. Tindakan memberitakan Injil ini menunjukkan bahwa sekalipun difitnah sebagai pemabuk, tetapi Petrus tetap mengasihi para pemfitnahnya. Dan kasih inilah yang menyebabkan ia memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka bisa diselamatkan. Secara khusus ayat 21 berisi ancaman Tuhan bagi yang tidak percaya. Bagian ini ditambahkan dengan tujuan supaya mereka mengerti bahwa sekalipun ada ancaman yang akan datang, tetapi kalau mereka mau berseru kepada Tuhan, maka ancaman itu tidak akan menimpa mereka. Inilah awal dari pemberitaan Injil yang Petrus lakukan. Inilah awal pemberitaan tentang kebenaran yang dinyatakan Petrus bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, yang ketiga, Petrus dengan luar biasa memberitakan kebenaran Injil ini. Petrus mengasihi dengan jelas, Petrus mengetahui dengan jelas konteks sejarah, dan Petrus juga menghidupi firman Tuhan yang diberitakannya. Firman Tuhan yang disampaikan bersifat aplikatif. Ada 2 penekanan. Pertama tentang dosa. Mereka menyalibkan, membunuh Yesus. Kata-kata oleh tangan bangsa durhaka ayat 23b. Lepaskan Barabas, salibkan dia. Yesus ditentukan oleh Allah dan ia dinyatakan kepada mereka dengan banyak tanda dan mujizat. Ini disebutkan oleh Petrus untuk menambah rasa berdosa dalam diri mereka. Mereka bukan sekedar membunuh manusia, tetapi mereka membunuh Allah itu sendiri. Demikian juga dalam ayat 36 Petrus mengatakan bahwa mereka menyalibkan Tuhan dan Kristus. Kedua, tentang Yesus ayat 22 sampai 36. Yesus adalah orang yang dianggap hina, direndahkan. Yesus adalah orang yang ditentukan oleh Allah disertai dengan tanda mujizat. Kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus memberikan Roh Kudus sehingga terjadi peristiwa pada hari Pentakosta ini. Petrus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Petrus mengutip Mazmur 110 ayat 1 untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lagi-lagi Petrus paham benar tentang kebenaran-kebenaran. Ia telah hidup bersama dengan Tuhan. Dia telah banyak menimba apa yang Tuhan firmankan sehingga dia percaya dan menjadi alat kesaksian Tuhan. Peristiwa ini memberi kita kepastian iman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Antara lain pertama, Allah kita adalah konsekuen dan konsisten dengan janjinya. Ia selalu menepati janjinya. Janjinya tidak lekang oleh waktu. Berpeganglah pada janji Allah. Kedua, sekeras apapun hati manusia, Roh Kudus mampu mencairkannya. Karena itu teruslah memberitakan Injil. Jangan takut apalagi menyerah. Penggenapan kedatangan Mesias yang pertama telah tergenapi. Sekarang tinggal penggenapan kedatangannya yang kedua sebagai hakim yang adil. Karena itu, kerjakanlah keselamatan Allah dengan tidak takut dan gentar. Karena Roh Kudus telah dicurahkan bagi semua orang percaya. Orang percaya yang bukan hanya mengenal Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga hidup berkenan dalam kehendak Tuhan Yesus Kristus. Seperti ungkapan ayat yang ke-37 yang diungkapkan oleh orang banyak. Apakah yang harus kami perbuat? Dan dijawab Petrus di ayat yang ke-38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis
dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Hiduplah dalam pertobatan saudara-saudaraku, sehingga kuasa Tuhan dalam Roh Kudus menyertai kita semua. Teruslah bersaksi dan teruslah hidup benar di masa pandemi ini. Kembangkanlah segala karunia yang Tuhan beri bagi kita sebagai alat kesaksian, alat berkat bagi banyak orang. Selamat Hari Pentakosta, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan selamat Hari Persatuan Pria Kaum Bapa bagi seluruh pria kaum bapa jemaat Gemim Yobel. Bersatu padulah di dalam kebenaran dan yakinlah Roh Kudus telah mencurahkan kehidupan kita dengan kuasanya untuk bersaksi. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita berdiri, kita mengaku iman kita lewat pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali dan mari kita nyanyikan NKB nomor 102. Marilah kita membawa persembahan ke meja persembahan kita yang kita siapkan di rumah kita masing-masing. Sambil mengingat apa yang diungkapkan 2 Korintus 9 ayat 6-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil memberi, kita lakukan NKB nomor 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan.
Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Bapa yang baik atas hidup kami, karena di dalam perjumpaan bersama sebagai keluarga di hari raya Pentakosta ini, yang juga sebagai hari persatuan pria kaum Bapa Gemim, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, maka kami boleh bersekutu dalam peribadatan, yang di dalamnya boleh belajar memahami firman-Mu dan membuat cinta akan firman-Mu semakin kuat untuk bukan hanya sekedar didengar, tapi dilakukan sebagai wujud tanggung jawab atas iman kami kepadamu. Melalui persekutuan ini, kami juga telah mempersembahkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Dikuduskanlah setiap pemberian kami yang dipersembahkan dengan sukacita ini, agar jadi berkat dalam pelayanan. Dan kami percaya Tuhan pasti membalas berkat atas pemberian yang dipersembahkan dengan tulus dan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan, Engkau juga pula lah yang selalu setia mendengar doa kami, baik secara pribadi, bahkan dalam kehidupan keluarga. Dengarlah setiap permohonan kami di saat kami bekerja, apapun profesi yang Tuhan beri kiranya. Dengan setia kami bekerja, dan pasti pekerjaan yang dilakukan dengan syukur dan takut akan Tuhan pasti diberkati. Demikian pula dalam kehidupan keluarga kami, kiranya Tuhan dengan cinta kasih-Mu terus mendidik dan mengajar kami untuk terus-menerus mengasihi dan menjauhkan kami dari sikap membenci, sehingga sulit untuk mengampuni. Berkatilah kehidupan keluarga kami, papa, mama, kakak, adik, oma, opa, dengan kesehatan dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Dan kiranya pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi sekiranya jika pandemi ini masih ada dan terus ada dalam rancangan Tuhan buat kami, maka berilah kuat dan hikmat bagi kami untuk menjalani hidup dengan terus percaya kepada Tuhan, sambil kami terus berdoa juga bagi gereja dan pemerintah. Berilah selalu hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami, agar dapat mengambil tindakan-tindakan yang membawa masyarakat tenang, tidak khawatir, dan terus-menerus patuh dengan anjuran di tengah situasi pandemi ini. Demikian juga kami berdoa bagi setiap penderita COVID-19, agar ada pemulihan yang Tuhan nyatakan. Untuk para tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan setiap aparatur sipil negara, gugus tugas dalam setiap pelaksanaan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Selalu Tuhan beri sukacita dan semangat dalam setiap tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan beri. Hamba-Mu juga berdoa agar masyarakat tetap patuh selama masa pandemi ini, sampai betul-betul kita ada dalam keadaan normal baru atau new normal. Kami tetap tinggal di rumah, bekerja dan beribadah di rumah. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah hari raya Pentakosta kita di rumah masing-masing, sambil kita berdiri dan melakukan kidung penutup, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Pergilah dan terimalah kuasa Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat silakan duduk kembali dan bersaat teduh bersama dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, maka baran pekerja, majelis jemaat dan majelis jemaat yang bertugas saat ini menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadim di saat ini Bapak Pendeta Andre R.M. Ishak, Magister Teologia, dan seluruh penyelenggara ibadah yang telah melayani di saat ini, dan khusus kepada seluruh pria Kombapa, selamat merayakan Hari Persatuan Pria Kombapa Gemim, dan selamat merayakan Hari Pentakosta bagi kita semua. Tetap semangat, jangan lupa untuk mencuci tangan, tinggal di rumah, jauhi kerumunan, dan kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker. Dan terakhir, jangan lupa untuk terus berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.